Kita semua pada hari ini yaitu acara program dari Wasiat launching untuk sekolah bayi. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang memiliki balita 0 sampai 5 tahun. Perlu kami sampaikan sebelum acara kita mulai, saya perkenalkan dulu bahwa dari ujung sebelah sana ibu-ibu dari PKK Kelurahan Baru Tengah, kemudian Pak Lurah Baru Tengah Bapak Edi Mulyono, kemudian dari Puskesmas Baru Tengah yaitu Ibu Bidan Nini, kemudian dari pihak Pertamina mewakili area manajer Komrel PT KPI RI Balikpapan yaitu Ibu Lipa, kemudian paling kiri sendiri adalah Ibu Irma mewakili sebagai ketua Wasiat, dan terakhir Pak Ustadz Rezi yang akan membacakan acara. Perlu saya sampaikan bahwa susunan acara pada hari ini akan kita mulai dari pembukaan, kemudian pembacaan doa, kemudian sambutan dari ketua Wasiat atau mewakili, kemudian sambutan area manajer Komrel, ketemu lagi dari Pak Lurah bersama Pak Edi Mulyono, dan penyuluhan sedikit tentang sekolah bayi. Pentingnya sekolah bayi akan disampaikan oleh Ibu Bidan ini. Kemudian setelah itu kita foto bersama, kemudian terakhir peninjauan fasilitas untuk sekolah bayi yang ada di Wasiat yang baik. Untuk mempercepat acara, RT 10, kemudian RT 12 kerja itu Mbak Lipa, kemudian RT 15, kemudian ada RT 11 ada urusan di Penajam. Jadi alhamdulillah tetap warga yang mempunyai bayi hari ini hadir semua sejak dari keluarga. Pak Babinsa, Babinsa Timas, hari Senin ini banyak kegiatan jadi bertabrakan, tapi beliau tidak bisa hadir, diwakili oleh rekan dari Pak Mas. Kemudian selanjutnya kami persilakan perwakilan dari Wasiat yaitu yang diwakilkan oleh Ibu Iman. Waktu dan tempat kami persilakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Lurah Baru Tengah, kepada Mbak Lipa mewakili area manajer Komrel dan CSR. Terima kasih kepada Ibu Nini mewakili UPPD Puskesmas, dan terima kasih kepada Ibu yang mewakili tim penggerak PKK Baru Tengah, dan terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu undangan. Ibu-ibu, sekolah bayi ini adalah merupakan salah satu rencana kerja dari Wasiat Yamantung 13. Kita memiliki kegiatan seperti itu, ibu-ibu, pastilah ada manfaatnya, ada tujuannya mengapa kita mendirikan sekolah bayi. Tujuannya itu untuk membantu ibu-ibu yang harusnya diharapkan dengan sekolah bayi, ibu-ibu yang baru mendidik anak untuk meningkatkan melaksanakan, tidak diikuti apa ibaratnya belum berpartisipasi, mungkin pertumbuhannya mungkin lambat ya, yang harusnya bisa jadi nggak bisa jadi bisa dibantu. Itu pun kita nggak sendiri Bu, tapi dibantu sama bidan. Jadi kita Bu masih banyak kekurangan. Kemarin kita itu pelatihan. Jadi kemarin kita lihat Mbak Lipa pada saat penimbangan bayi itu luar biasa, sampai kader kita itu kewalahan. Jadi anak-anak ini mau nimbang itu banyak yang main. Nah ini kan sebagai daya tarik kehadiran buat balita untuk posyandu. Kalau yang kemarin mungkin kali hari, sekarang udah enak. Kemarin kita lihat banyak yang bermain. Nah nanti permainan inilah yang akan diarahkan oleh kader, kemudian dari oleh Puskesmas, bahwa di situ ada pelatihan melatih untuk motorik, ya, untuk melatih menggambar, itu semua kita siapkan. Jadi nanti yang didaftar ini ada nomor teleponnya semua ya. Oke, nanti Bu kadernya bisa mendata. Kita
tampung dulu seberapa banyak peserta yang hadir dan tidak dipungut biaya ya Bu ya. Sementara ini kita lihat perkembangannya dan peminatnya seperti apa. Memang kapasitasnya di sekolah kita taman bermain ini Posyandu kan kalau bisa sampai 10 orang atau 12 orang, nanti kita jadwalkan. Peminatnya banyak akan kita kelompokkan nanti hari apa atau nanti sebulan berapa kali. Yang penting saya ingin tahu berapa banyak sih peminat dari 5 RT ini yang ingin menggunakan fasilitas taman bermain balita tersebut. Kalau ada kekurangan atau ada masukan dari ibu-ibu bisa disampaikan juga kepada kita. Misalnya Pak apa Bu Kader, ini kita ada kurang ini atau apa, bisa disampaikan. Mungkin kalau ada ibu-ibu yang mau berminat juga bisa gabung, monggo, kita juga terbuka. Ada lagi Bu yang mau disampaikan Bu? Ibu Maria Marniati selaku perwakilan dari Puskesmas dari Papandaran. Dari Papandaran, kemudian ada perwakilan ibu-ibu PKK, juga perwakilan ketua dari program wasiat. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Riva, saya mewakili Area Manager Communication Relation and CSR RU5 Balikpapan atau PT Kilang Pertamina Internasional. Karena di Balikpapan ini ada 9 entitas Pertamina, jadi kami adalah salah satunya yang mengelola kilang RU5. Jadi salah satu program CSR kami di Bali Tengah, selain ada program Pelita Borneo dan juga Kampung Siaga Bencana, itu ada program Warga Siaga Sehat. Nah, program Warga Siaga Sehat ini sebenarnya tidak hanya di Baru Tengah saja Bapak Ibu, tapi ada juga di Giripukti di Kerajaan Pasir Utara, dan juga ada di Baru Ilir di RT 51. Nah, memang dari wasiat yang nomor 13 ini kita sudah masuk CSR bisnis sejak tahun lalu. Jadi tahun 2022 itu kami merenovasi ya Bu ya, merenovasi Posyandu yang mungkin tadinya sekarang jauh lebih indah ya, jauh lebih indah dan mungkin bisa dimanfaatkan untuk beraktivitas lebih banyak ya Bu ya, dengan juga didukung oleh perlengkapan kesehatan yang mendukung untuk pemeriksaan baik itu balita ataupun lansia. Kemudian selain itu juga ada program Posyandu Remaja. Kemarin kita udah melakukan sosialisasi pencegahan naksa juga di SMP 25. Nah, itu merupakan salah satu program kerjanya dari Wasiat Priamantu 13. Nah, salah satunya program kerjanya adalah yang saat ini akan di-launching, yaitu program sekolah bayi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bu Hikmah, kader-kader ini sudah dilatih sebelumnya. Tahun ini juga sudah dilatih bagaimana untuk menerapkan sekolah bayi ini. Apa sih pentingnya menerapkan sekolah bayi ini? Salah satunya tadi untuk melatih sensorik dan motorik bayi-bayi, karena salah satu indikasi suspek stunting itu juga bukan hanya tinggi badannya yang kurang ataupun berat badannya yang kurang, tapi perkembangan motoriknya ini yang masih belum maksimal gitu. Nanti akan dilatih yang lebih jelasnya tentu dari Bu Iin ya Bu ya. Bu Nini, Bu Nini. Ibu Nini atau Bidan ini. Di sini saya hanya sedikit menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Nanti selanjutnya kita ulang atau kita diskusikan lagi di sekolah bayi yang launching hari ini ya Bu ya. Sebelumnya pertama saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan sama perkembangan anak itu sebenarnya beda Bu, jadi jangan disatukan ya. Pertumbuhan itu istilahnya dia lebih ke ukuran ya, jadi lebih ke ukuran, jadi lebih ke pertambahan berat badan, tinggi badan ya, terus lingkar lengan gitu ya. Tapi kalau perkembangan itu yang biasa ibu-ibu lihat itu adalah kemampuan anak berdasarkan usianya. Jadi di usia 9 bulan dia sudah harus bisa apa gitu ya. Di usia 3 bulan dia harus sudah bisa apa. Nah, itu. Jadi perkembangan anak ini sebenarnya sesuai dengan usianya.
gitu. Jadi jangan dipikir dulu suami saya juga kecilnya begitu kok, belum bisa jalan, jalannya nanti di usia 2 tahun. Nah itu sebenarnya udah gangguan dari perkembangan. Perkembangan itu kita harus stimulasi dari bayi. Makanya dibilang di sini bagus banget nih, ada sekolah bayi. Nah, sebelumnya saya kategorikan dulu ya Bu ya. Dikatakan bayi itu sebenarnya usia 0 sampai 1 tahun kurang 1 hari. Terus ada lagi yang dikatakan batuta. Batuta itu di bawah 2 tahun. Jadi masa perkembangan itu batuta sebenarnya. Masa-masa emas itu di bawah batuta, ya, di bawah 2 tahun. Kemudian naik lagi, jadi balita di bawah 5 tahun. Nah, kalau yang di bawah 5 tahun ini biasanya anak sudah banyak kemampuannya, bisa ngoceh, bisa ngomong, bisa menirukan, gitu ya, segala sesuatu. Makanya kenapa di usia 2 tahun ini kita benar-benar harus jaga. Kenapa kita jaga? Kita salah ngomong aja udah ditirukan sama anak-anak. Jadi kalau misalnya ini loh, si mukil, gitu kan biasa ibu gitu ya. Ini si kecil, ini si kurus, jangan. Dia akan sampai besar di otaknya seperti itu. Karena masa-masa emas itu masa-masa di bawah 2 tahun. Ya. Jadi terus kalau untuk usia di 3 bulan aja, misalnya usia 3 bulan aja ibu-ibunya melihat anaknya nggak bisa senyum. Padahal di usia 3 bulan itu anak-anak harus sudah bisa senyum. Kenapa? Kenapa anak saya ini kok belum bisa senyum? Saya ajak ngobrol kok mak diam aja. Ini ada apa gitu? Itu sebenarnya yang harus dipertanyakan sama ibu-ibu. Jangan dibilang biar aja anak saya kok umur 2 tahun baru bisa ngomong gitu ya. Di usia 2 tahun baru bisa jalan gitu ya. Sebenarnya itu nggak benar. Gitu ya. Jadi di sekolah bayi ini nanti kita akan mulai stimulasi anak. Dari umur kita kategorikan yang saya bilang tadi 3 ya, dari umur 0 sampai 12 bulan, terus 12 bulan sampai 2 tahun kita kategorikan lagi 2 tahun sampai usia 5 tahun. Jadi dia beda-beda ya stimulasinya, jangan itu aja, itu aja gitu ya. Jadi anak ya bisanya cuma itu aja gitu loh. Terus di dalam pertumbuhannya juga sebenarnya bisa kita pantau dari setiap bulannya ibu ke posyandu. Jadi bukan. Yang saya hormati di sini area manajer Komrel dan CSR Pertamina Internasional atau kita singkat dengan PT KPI ya. Yang saya hormati atau yang mewakili Kepala UPTD Puskesmas Baru Tengah, yang saya hormati sebenarnya Ibu PKK ya, Ibu Lurah ya, karena Ibu Lurah berhalangan diwakili sama orang tua saya ya, Suwarni sebagai penggerak tim PKK Kelurahan Baru Tengah. Yang saya hormati juga ini orang tua saya, sahabat saya, teman saya, Ketua LPM Baru Tengah, dan Pak RT Ria Manuntuk ya, 13 ya. Mudah-mudahan kita sudah bersyukur dibantu CSR-nya Pertamina ya. Intinya dari berapa RT di Kelurahan Baru Tengah ini harus mendukung, harus menjaga fasilitas yang sudah diberikan. Ya mudah-mudahan penerus-penerus kita ini bisa menjadi berguna bagi nusa dan bangsa dan orang tuanya. Ya. Ya belum tentu juga nanti semuanya orang tuanya pekerjaannya yang dulu ekonomi begini, mudah-mudahan dilanjutin sama anaknya bisa menjadi presiden ya, jadi menteri. Jangan serendah-rendahnya, jangan jadi Pak Lurah ya, 24 jam Pak Lurah ya. Yang mudah-mudahan namanya rezeki ya, jabatan apa segala kita tidak memandang. Intinya untuk memfasilitasi masyarakat supaya kedepannya bayi-bayi kita ini sehat semua ya, menjadi anak-anak yang pintar untuk bagi nusa dan bangsa dan kedua orang tuanya ya. Selebih dan kurangnya
Iya Bu. Oke, mungkin masih malu mau ini ya. Jadi nggak usah takut Bu bawa sekolah bayi ini atau taman bermain bayi ini. Jangan nanti ada yang dibilang waktu nanti anak saya dibilang stunting atau apa enggak. Tapi adalah manfaatkan fasilitas yang disiapkan. Nanti pada